Selanjutnya ada sistem kendali flow. Sistem kendali flow ialah sebuah sistem kendali yang bertujuan mengatur aliran dari suatu zat yang bersifat fluida. Apa saja itu? Bisa contohnya cairan atau gas atau apapun yang bersifat fluida atau bisa mengalir. Tujuan dari sistem kendali flow ini untuk mengatasi gangguan-gangguan yang ada pada suatu sistem serta untuk mengoptimalkan perpindahan suatu fluida. Tujuan utama dari sistem kendali flow adalah mendapatkan optimasi yang diperoleh dari fungsi sistem kendali itu sendiri, yaitu pengukuran flow, membandingkan flow, perhitungan flow, dan perbaikan. Cara kerja dari sistem kendali flow ialah dengan menggunakan sensor dan controller tertentu, sehingga mencapai tujuan yaitu mengatur suatu aliran. Contoh pengaplikasian sistem kendali flow. Berikut beberapa contoh pengaplikasian sistem kendali flow. Yang pertama, ada perancangan sistem pengendalian laju aliran pada pipa bahan bakar untuk kebutuhan awal pembakaran, gas turbin di pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Kemudian yang kedua ada sistem kendali aliran air menggunakan piston. Yang ketiga ada sistem kontrol pengisi galon otomatis pada depot air minum dengan sensor water flow. Untuk pertanyaannya, jelaskan pengaplikasian sistem kendali aliran air menggunakan piston dan mengapa. Dengan menggunakan sistem kendali flow ini, kita menjadi lebih menghemat dalam biaya pemasangan paralon. Dibanding pengisian dengan tangki penampungan yang berada di atas, akan lebih mudah bila kita menggunakan sistem kendali flow ini, supaya kita lebih bisa menghemat penggunaan paralon. Selain itu juga kita bisa lebih mudah dalam membersihkan tangki penampungan karena tangki penampungan berada di bawah. Sistem ini memanfaatkan tekanan fluida sebagai sumber tenaga. Fluida tersebut dialirkan sesuai dengan kebutuhan atau mekanisme yang diinginkan, sehingga akan lebih mempermudah dan mempersingkat pengerjaan dari proses pemasangan air atau penggunaan air sehari-hari. Begitu. Sistem kendali level adalah sistem yang dirancang khusus untuk mengontrol level. Tujuan utama yang dimiliki oleh sistem ini adalah untuk mengontrol laju pompa yang mengalirkan cairan sehingga dapat mencapai tingkat yang diinginkan. Tujuan utama dari sistem kendali level adalah mendapatkan optimasi yang diperoleh dari fungsi sistem kendali itu sendiri, yaitu pengukuran level, membandingkan level, perhitungan level, dan perbaikan. Cara kerja dari sistem kendali level ialah dengan menggunakan sensor dan controller tertentu, sehingga mencapai tujuan yaitu mengatur suatu level variabel. Pada gambar di samping menjelaskan bahwa level indikator mengukur ketinggian H di dalam tangki. Nilai H akan dibandingkan dengan set point HSP, yaitu ketinggian yang diinginkan. Controller akan memutuskan atau mengoreksi error dengan mengirimkan sinyal ke elemen pengendali akhir. Berdasarkan sinyal ini, control valve akan membuka atau menutup sampai keadaan tercapai. Mekanisme kontrol yang tepat adalah apabila H naik atau turun, maka control valve akan membuka atau menutup. Saya mau bertanya contoh pengaplikasian dari sistem kendali level dan jelaskan. Terima kasih. Contoh pengaplikasian sistem kendali level ialah sistem kendali pada level toren air. Ketika toren sudah mencapai batas atas, maka controller akan memproses dan otomatis mematikan proses pengisian pada toren. Namun ketika level air pada toren mencapai batas bawah, controller akan otomatis memerintahkan dan melakukan proses pengisian air sampai air mencapai batas maksimal atas. Begitu terus-menerus berulang secara otomatis. Itu adalah contoh dari pengaplikasian sistem kendali level.
Sistem kendali pressure dirancang untuk mengontrol jumlah gaya tekanan yang dihasilkan oleh sistem fluida. Kendali pressure paling umum dikenal sebagai pengatur tekanan. Sistem kendali pressure tersedia dalam variasi manual dan elektronik. Tujuan utama dari sistem kendali pressure adalah mendapatkan optimasi yang diperoleh dari fungsi sistem kendali itu sendiri, yaitu pengukuran gaya tekanan atau pressure, membandingkan gaya tekanan, perhitungan gaya tekanan, dan perbaikan. Cara kerja dari sistem kendali pressure ialah dengan menggunakan sensor dan controller tertentu, sehingga mencapai tujuan yaitu mengatur pressure variabel tertentu. Gambar di samping menjelaskan bahwa yang pertama, pressure indicator berupa differential pressure cell mengukur tekanan P di dalam tangki. Nilai P akan dibandingkan dengan set point HSP, yaitu tekanan yang diinginkan. Yang ketiga, controller akan memutuskan atau mengoreksi error dengan mengirimkan sinyal ke elemen pengendali akhir. Keempat, berdasarkan sinyal ini, control valve akan membuka atau menutup sampai keadaan tercapai. 5. Mekanisme kontrol yang tepat adalah apabila P naik atau turun, maka control valve akan membuka atau menutup. Saya mau bertanya untuk contoh pengaplikasian sistem kendali pressure dan jelaskan. Terima kasih. Contoh pengaplikasian sistem kendali pressure ialah pengendali tekanan uap pada sistem pemanas air. Pada gambar ini, dapat kita ketahui bahwa proses pengendalian dilakukan dengan mematikan pemanas pada saat tekanan di dalam boiler sama dengan nilai tekanan set point atau tekanan di dalam nilai yang kita atur. Kemudian pengendali akan menyalakan pemanas kembali pada saat tekanan di dalam boiler sama dengan nilai batas bawah atau 0,04 bar dari nilai yang dipilih. Dengan memanfaatkan sistem kendali pressure ini, kita bisa mengatur tekanan batas bawah dan batas atas pada suatu sistem yang akan kita buat. Jadi, semua kehidupan yang kita lakukan akan menjadi lebih mudah.